Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang ke-40 serangan balasan Iran ke target-target militer Amerika Serikat dan juga Zionis Israel. Gelombang terbaru diluncurkan dengan sandi Ya Amirul Mukminin. Di gelombang serangan ke-40 operasi True Promise 4 yang dilaksanakan dengan sandi Ya Amirul Mukminin ini berarti wahai pemimpin orang-orang beriman, rudal-rudal yang diluncurkan adalah rudal Qadr, Emad Khaybar Shekhan dan juga rudal Fatah yang menargetkan militer Zionis Israel di Tel Aviv dan Yerusalem yang diduduki oleh Zionis serta Haifa. Iran juga menargetkan pangkalan Amerika Serikat di kawasan seperti pangkalan Al-Azraq yang ada di Yordania dan Al-Kharaj di Riyadh bersama dengan poros perlawanan Islam. Sebelumnya dalam gelombang ke-39, pembalasan dilaksanakan sekaligus untuk mengenang para syuhada, khususnya Letnan Jenderal Amir Mousawi, Komandan Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran yang gugur sebagai syahid. Sementara itu, pemirsa, drone Iran berhasil menargetkan organisasi intelijen Zionis Israel yang dikenal dengan nama Aman. Serangan balasan drone Iran ini juga berhasil menargetkan pasukan intelijen Zionis unit 8200, radar pertahanan rudal Zionis Green Pine, serta bangunan markas pusat kapal selam di pangkalan laut Zionis di Haifa. Sementara itu, pemirsa, militer Amerika Serikat mengklaim kekuatan udara kian melemah. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman terbaru yang menunjukkan detik-detik penghancuran pesawat Iran. Dalam video ini, pemirsa, dapat Anda saksikan sejumlah pesawat meledak dalam kobaran api dan asap saat terkena serangan. Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Kane menyatakan pasukan Amerika telah menyerang lebih dari 5.000 target dan lebih dari 50 kapal angkatan laut di Iran telah berhasil dilumpuhkan. Dan hingga kini lokasi serta tanggal pasti dari rekaman tersebut belum bisa diverifikasi. Namun militer Amerika Serikat mengklaim Iran terus kehilangan kemampuan udaranya dari hari ke hari. Kebakaran dilaporkan terjadi di tangki penyimpanan bahan bakar di Pelabuhan Salalah, Oman setelah serangan drone di tengah agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel ke Iran. Sebelumnya, Amerika dan Zionis menyerang kilang minyak di Iran yang menyebabkan kebakaran besar dan pencemaran lingkungan. Kebakaran pemirsa terjadi pada tangki-tangki penyimpanan bahan bakar di Pelabuhan Salalah di negara Oman ini. Api membakar sejumlah tangki bahan bakar di area pelabuhan, memicu respon darurat dari otoritas tempat. Insiden ini terjadi di tengah agresi Amerika dan Zionis Israel terhadap Iran. Sementara itu, pemerintah Iran menegaskan bahwa keamanan dan kedaulatan Oman tetap dihormati oleh Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya yang menekankan bahwa Iran tidak memiliki niat untuk menargetkan negara-negara tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran sebelumnya juga memperingatkan bahwa infrastruktur energi dan jalur logistik yang terkait dengan pihak-pihak musuh bisa menjadi target oleh Iran. Namun insiden di Oman ini masih dalam penyelidikan. آنکه حادثه‌ای که در بندر سلاله کشور دوست همسایه و برادرمان عمان اتفاق افتاده است بسیار مشکوک به نظر می‌رسد. جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی این موضوع است. امنیت و حاکمیت ملی عمان برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل احترام میباشد و Sebelumnya, pemirsa, Zionis Israel dan Amerika Serikat menyerang depo penyimpanan bahan bakar Syahran yang ada di Teheran, Iran. Serangan ini menghantam fasilitas penyimpanan minyak di wilayah barat laut ibu kota Iran dan memicu kobaran api besar di sejumlah tangki bahan bakar. Kementerian Perminyakan Iran menyatakan 2 tangki penyimpanan terkena proyektil, namun volume bahan bakar di dalamnya tidak besar hingga situasi bisa segera dikendalikan oleh tim pemadam. Asap hitam tebal membumbung tinggi setelah ledakan dan kebakaran di fasilitas minyak ini. Pemerintah Iran mengecam serangan ini sebagai agresi terhadap infrastruktur energi.
Dan pemirsa, ketegangan antara Washington dan Teheran mencapai titik didih baru pasca agresi Amerika dan Zionis Israel ke Iran sejak 28 Februari lalu. Presiden Donald Trump mengklaim kemenangan mutlak dalam operasi Epic Fury, namun Iran membalasnya dengan ejekan yang menyebut operasi ini sebagai epic mistake atau kesalahan yang epic. Di depan pendukungnya di Kentucky, Presiden Donald Trump dengan percaya diri menyatakan bahwa militer Amerika Serikat telah melumpuhkan kekuatan Iran dalam waktu singkat. Trump mengklaim selama 11 hari melakukan serangan brutal ke Tehran, Angkatan Udara Iran sudah habis. Kapasitas rudal Iran turun 90% dan drone turun 85%. And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. Namun narasi kemenangan ini dibantah keras oleh Tehran. Juru bicara Markas Besar Pusat Katam Al-Anbiya Ebrahim Zolfagari menegaskan perlawanan akan terus berlanjut hingga kebenaran mengalahkan kebohongan. آسمان استانهای لرستان و قم ساقط شدند. نبرد با جنایتکاران آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی تا پیروزی نهایی جبهه حق علیه باطل ادامه دارد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا به زانو درآوردن دشمن کودککش و شیطانی به جهاد مقدس خود با پشتیبانی مردم ولایتمدار ادامه خواهند داد. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahkan mengejek nama operasi serangan Amerika Serikat, klaim bahwa Iran berencana menyerang Amerika adalah kebohongan. Araghchi juga memperingatkan bahwa tindakan Amerika Serikat justru memicu inflasi global dan lonjakan harga minyak yang akan menghantam balik ekonomi Amerika sendiri. Sebelumnya, Senator Amerika Chris Murphy menyatakan agresi Amerika ke Iran sangat kacau dan ia yakin Amerika tidak akan mencapai satupun tujuan yang ditetapkan. Sementara itu, jaringan televisi Amerika Serikat menyebut Iran mulai memasang ranjau di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Iran setelah laporan tersebut terpublikasi. Media Amerika Serikat mengutip sumber yang mengetahui laporan intelijen Amerika menyebut pihak Iran mulai memasang ranjau-ranjau di Selat Hormuz yang secara efektif telah ditutup oleh pemerintah Tehran sejak dimulainya agresi Zionis Israel dan Amerika Serikat ke Iran. Belasan ranjau dilaporkan telah dipasang dalam beberapa hari terakhir di perairan Hormuz. Dan pemirsa, Presiden Trump sendiri sempat mengancam akan memberikan konsekuensi militer bagi Iran pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya jika Iran tidak segera menyingkirkan ranjau-ranjau yang dipasangnya di Selat Hormuz. Pada 10 Maret lalu, militer Amerika mengklaim telah menghancurkan 16 unit kapal pemasangan ranjau milik Iran yang telah berlabuh di dekat Selat Hormuz. Media Iran Tasnim News Agency yang terafiliasi dengan Garda Revolusi Islam Iran RGC menyebut militer Iran telah secara spesifik menargetkan sejumlah fasilitas milik perusahaan teknologi Amerika Serikat yang ada di kawasan Timur Tengah. Tasnim News Agency menyebut RGC telah merilis daftar-daftar kantor dan infrastruktur yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan memiliki hubungan dengan Israel. Fasilitas milik perusahaan-perusahaan ini disebut sebagai target serangan baru Iran karena teknologi mereka dipakai untuk tujuan militer. Sejumlah perusahaan yang ada dalam daftar ini pemirsa antara lain adalah Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia, dan Oracle. Daftar kantor dan infrastruktur yang menjadi target ini diketahui berlokasi di sejumlah kota yang ada di Israel serta sejumlah negara Timur Tengah lainnya. Selain infrastruktur teknologi, Iran juga mengingatkan bahwa mereka akan menargetkan pusat-pusat ekonomi dan perbankan di Timur Tengah yang berhubungan dengan entitas Amerika dan Israel. Iran juga memperingatkan warga di lokasi target untuk tidak berada dalam radius 1 km dari gedung perbankan ini.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.